Oke, setelah sebelumnya kita belajar pendahuluan tentang sediaan steril gitu ya. Sekarang kita akan belajar tentang khususnya sediaan injeksi dan juga infus ya. Nah, eh, injeksi itu sendiri ya merupakan sediaan steril yang penggunaannya dilakukan dengan cara disuntikan atau dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui selaput lendir ya. Nah, di sini sediaan injeksi itu sendiri yang beredar di pasaran bisa dia tersedia dalam bentuk emulsi ya. Jadi memang kalau bentuk injeksi ada yang bentuknya emulsi, ada juga yang bentuknya suspensi, ada juga yang bentuknya larutan, atau bahkan ada yang bentuknya serbuk steril untuk injeksi. Nah, dalam hal kita punya serbuk steril untuk injeksi, penggunaannya itu mirip kayak dengan sirup kering ya. Jadi dia baru ditambahkan pelarut ketika akan digunakan ya. Pertimbangannya sama dulu. Kenapa kok dibuat serbuk bukan dalam bentuk larutan ya, karena ada obat tertentu yang tidak stabil dalam jangka waktu yang lama ketika dia dibuat dalam bentuk sediaan cair. Sehingga di sini dibuat dalam bentuk sediaan padat dan baru dicairkan atau baru diberikan pelarut ketika dia akan digunakan. Ya, di sini pelarut yang biasa digunakan kecuali dinyatakan lain adalah water for injection. Nah, water for injection itu merupakan air ya yang diolah sedemikian rupa supaya dia bebas endotoksin, supaya dia layak untuk digunakan sebagai pelarut suatu serbuk steril injeksi, sehingga hasil akhirnya tetap memenuhi kriteria sediaan steril pada umumnya ya. Seperti dia tetap harus steril dan juga harus bebas endotoksin. Nah, injeksi sendiri ya, itu bisa digunakan melalui beberapa rute pemberian. Nah, teman-teman sebenarnya bisa cek juga di uh, tautan ini ya untuk mengetahui lebih detail mengenai beberapa rute pemberian injeksi. Ya, ini hanya secara umum saja ya saya jelaskan ya. Rute yang pertama adalah intramuskular ya. Intramuskular itu diberikan melalui jaringan otot. Ya, jadi kalau misalnya ada yang disuntik di area ini, di area lengan, kemudian ada juga di area paha, ya di area pinggang. Di area pinggang ini, nah itu merupakan lokasi-lokasi pemberian obat secara intramuskular di jaringan pada otot ya. Kemudian yang kedua adalah subkutan ya. Kalau pemberian dengan cara subkutan ya ini contohnya. Nah, itu biasanya diberikan di area perut, di area lengan juga bisa, di area paha juga bisa. Bedanya apa? Kalau subkutan ini dia lebih ke area daerah subkutan dari suatu kulit ya. Biasanya memang diperuntukkan untuk penggunaan obat yang sistemnya sustain release ya, atau lepasnya perlahan. Injeksi tapi dia lepasnya perlahan ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan intraartikular ya. Intraartikular biasanya diberikan pada area persendian. Contohnya, yang terlewat tadi yang biasa digunakan juga ada istilah intravena. Kalau intravena itu diberikan melalui pembuluh darah vena ya. Ini kalau ini melalui persendian ya. Kemudian ada juga rute pemberian intratekal ya. Intratekal, terus ada juga intraokular. Intraokularnya di mata, biasanya pembiusan untuk operasi mata ya. Ada juga ini intramuskular tadi, kemudian intrakardial, ini pemberian injeksi langsung di jantung, biasanya ini injeksi adrenalin ya untuk kasus-kasus darurat. Ada juga injeksi melalui intraoserus. Intraoserus ini biasanya diberikan melalui tulang ya, pembuluh darah di tulang yang biasanya diberikan untuk pasien-pasien pediatrik, biasanya demikian, terutama kalau dalam hal pemberian intravena itu sulit untuk dilakukan, bisa juga melalui intraoserus ya. Nah, sekali lagi untuk detail mengenai rute-rute pemberian ini,
kalau mau cek boleh di link ini ya. Kemudian, nah apa sih kelebihan dan juga kekurangan dari sediaan injeksi ya. Yang pertama memang onsetnya itu paling cepat ya. Kenapa? Karena begitu terutamanya kalau penggunaan yang intravena dan juga intrakardial ya. Karena begitu diberikan itu dia langsung uh, berefek, bahkan dalam jangka waktu detik dia sudah bisa berefek. Kenapa? Karena dia kalau intravena langsung diberikan ke pembuluh darah dan langsung dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Jadi bisa langsung segera sampai di tempat aksinya. Ya, beda dengan peroral maupun topikal atau apalagi transdermal. Ya, jadi itu khusus onset cepat. Ini khusus untuk yang intravena. Sedangkan kalau untuk yang subkutan, kemudian untuk yang muskular, itu juga tetap akan ada onset ya. Kemudian memang dia sangat cocok digunakan terutama kalau obat itu rusak oleh cairan lambung atau merangsang dinding cairan lambung dan juga dia sulit untuk terabsorpsi di dalam lambung ya, sehingga kalau kita berikan secara peroral dia akan sangat-sangat tidak efektif ya, sehingga salah satu jalan bisa kita berikan secara injeksi meskipun ada rute atau opsi pemberian lainnya yaitu dengan suppositoria. Kemudian hal lainnya adalah kemurnian dan juga takaran dari zat berkhasiatnya ini lebih terjamin ya dibandingkan dengan apa istilahnya penggunaan secara peroral. Jadi ada istilah ketersediaan hayatinya itu bisa sampai 100% jika dia digunakan secara intravena. Tidak ada metabolisme pertama di hati, itu nggak ada. Jadi bisa langsung segera menuju tempat aksinya dan berefek. Kemudian di satu sisi selain onsetnya yang tadi cepat, bisa juga digunakan untuk depo terapi ya. Misalnya perlepasan perlahan itu biasanya intramuskular ya. Biasanya intramuskular sih dia efeknya perlahan, atau subkutan juga misalnya untuk insulin kan cukup sehari 1 kali, atau bisa juga untuk injeksi keluarga berencana ya, maksudnya kontrasepsi. Nah itu juga intramuskular ya, jadi efeknya bisa 1 bulan 3 bulan gitu. Nah, kelebihannya adalah itu, tapi ada beberapa kekurangannya. Yang pertama adalah karena tadi kalau onsetnya cepat itu, ya, ketika dia sudah disuntikkan, itu akan sulit untuk dilakukan penarikan obat. Nggak mungkin setelah kita suntik, obatnya setelah terus apa speed sepetnya atau injeksinya kita tarik lagi. Itu nggak mungkin, ya. Yang kita tarik malah obatnya, malah darahnya ya. Jadi sulit sekali untuk dilakukan penarikan obat jika terjadi kesalahan. Kalau misalnya itu per oral kan bisa dimuntahkan ya kalau tiba-tiba kita sadari ada yang bermasalah gitu. Nah, Nah, selanjutnya kekurangan lainnya adalah dia penggunaannya harus dengan tenaga medis khusus karena nggak semua orang bisa melakukan injeksi dengan baik dan benar ya. Jadi memang harus membutuhkan tenaga medis ya. Bisa itu merupakan dokter ataupun perawat. Ya, kita sebagai apoteker nantinya memang tidak dibekali kompetensi untuk memberikan sediaan dengan parenteral ya, dengan rute parenteral. Nah, kemungkinan terjadinya infeksi pada bekas luka juga sangat mungkin, terutama apabila proses injeksinya itu salah, ya. Dan yang terakhir, secara ekonomis itu harganya lebih mahal dibandingkan sediaan-sediaan per oral, ya. Kenapa sediaan steril itu harganya mahal, ya? Karena sekali lagi teknologi yang dibutuhkan, sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pembuatan sediaan steril itu cukup kompleks ya, cukup rumit dan cukup banyak sehingga harganya pasti akan dipengaruhi juga oleh proses tersebut. Nah, sediaan injeksi sebenarnya bisa dikemas menjadi beberapa bentuk ya. Contohnya untuk wadah dosis tunggal yaitu dikemas menggunakan ampul ya, di mana yang namanya saja wadah dosis tunggal. Jadi setelah ini dipatahkan, dibuka gitu ya, maka
meskipun hanya kita gunakan separuhnya, hanya kita gunakan sebagian, sisanya harus langsung dibuang, tidak boleh digunakan lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita simpan, kan tidak ada penutupnya, tidak ada yang bisa menghalangi masuknya mikroorganisme dan cemaran mikroorganisme di sini, sehingga memang harus dibuang, ya. Nah, ada juga kalau rute yang wadah dosis ganda itu menggunakan vial. Ya, tadi ini ampul, ini vial. Kalau vial ini memang dia bisa digunakan berulang kali ya. Dengan cara penggunaan larutan ini dikemas di dalam suatu wadah vial dan ditutup dengan karet elastomer, di mana karet elastomer ini dia ketika ditusuk dengan jarum masuk, kemudian ketika jarum keluar, karet ini secara otomatis akan menutup lagi, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas mikrobiologi dari sediaan injeksi ini. Ya. Nah, biasanya kalau untuk sediaan yang multiple dose seperti ini, yang dalam wadah dosis ganda, tetap di dalamnya diberikan bahan pengawet ya, untuk mencegah kontaminasi bakteri. Nah, selain menggunakan ampul dan juga vial ya, di mana kita harus menggunakan siring sendiri ya untuk mengambil obatnya. Ada juga beberapa obat yang memang sudah dikemas dalam bentuk siring. Jadi istilahnya ini prefill siring. Jadi siring yang sudah diisi sebelumnya oleh pabrik ya, berisi obatnya. Jadi istilahnya prefill siring ya, di mana di sini biasanya sudah ada penutupnya. Jadi bagian siring ini ya, ini sudah ada penutupnya. Jadi ketika dia akan digunakan, kita buka segel di sini ya, baru dimasukkan needle-nya. Ya, lalu bisa digunakan. Ini biasanya ada penyegelnya, dan untuk mencegah plunger ini istilahnya plunger ya. Plunger ini ditekan sebelum penggunaan, itu biasanya pengemasannya yang ekstra ya, supaya ini tidak keluar atau tidak kepencet gitu ya dalam proses pengiriman atau penyerahan. Nah, kemudian ada juga larutan infus. Nah, kalau larutan injeksi tadi diberikan kepada pasien melalui beberapa rute dengan volume yang relatif kecil ya, kurang dari 100 ml. Nah, namun ada juga suatu sediaan steril yang diberikan dalam volume yang besar. Contohnya adalah larutan infus ya, kalau di rumah sakit di opnam dikasih infus gitu ya. Di mana larutan infus ini selalu diberikan melalui rute intravena. Ya, kenapa kok harus intravena? Ya karena diberikan dalam volume yang cukup besar ya, sehingga kalau diberikan secara subkutan atau melalui intramuskular itu akan mempengaruhi homeostatis atau keseimbangan cairan di area-area tersebut ya, sehingga memang paling aman diberikan melalui rute intravena. Beberapa contoh larutan infus adalah natrium klorida atau NaCl 0,9%, ada juga glukosa 5%, ada juga larutan ringer laktat. Nah, ini contoh-contoh dari sediaan infus. Nah, sekian bahasan tentang part 2-nya ya. Untuk sediaan steril lainnya akan kita bahas di video yang part ketiga. Terima kasih.